What's up teman Pro 2, welcome back to the hit music station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nyaut dong nih. Kan aku operator aja. Oh iya, operator ya. Di depan kamera kamu teman Pro 2, kalau misalnya kamu lagi dengerin ini di radio, kita juga lagi live stream di YouTube. Jadi kalau kamu pengen melihat wajah-wajah kita yang ceria di hari Senin ini gitu kan, kita kan pecinta Senin ya kakak ya. Yes, atau Anwar aja nih. Kamu enggak suka hari Senin dong? Aku setiap hari suka. Setiap hari suka, aman ya. Aman ya. aja. Oke. Kita lagi live streaming ya teman Pro 2 ya di YouTube kita di Pro 2 Pontianak. Jadi buat kamu yang pengen lihat kita boleh ya, tapi jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen yang banyak. Kalau nanti tertarik pengen kasih pertanyaan, langsung aja feel free aja ya teman Pro 2 ya. Seperti yang tadi aku bilang, kalau buat kamu yang nonton kita di YouTube, di depan kamera kamu ada Anwar dan juga kakak-kakak, nanti akan saya perkenalkan ya teman Pro 2 ya. Dan di belakang kamera yang ngoperatorin kita, timekeeper kita yang marah-marahin aku nanti kalau aku kelewatan, ada Krismi. Siap. Oke, langsung kita mulai aja kali ya, Yes, teman Pro 2 boleh. ya. Gimana Krismi? Kita kenalin dulu. Iya boleh, kita kenalin dulu teman Pro 2 ya. Di depan kamera nih, kalau kamu udah lihat YouTube ya, sudah ada dua wanita cantik yang bersama kita di pagi hari ini, yang pastinya bakal ngebahas seputar community lead monitoring nih. Mana? Ada Kak Nana Marfoni dan juga Ajeng. Halo. Mana yang mana nih? Halo. Yang kuning. Kak Nana dan Kak Ajeng nih. Ajeng yang pakai baju merah hari ini. Baju merah atau hijau? Yang bunga-bunga. Ada merahnya. Betul. Kita bakal ngebahas soal HIV. Tadi udah kita spill berdua gitu ya, tapi sebelum ke sana aku pengen cari tahu dulu nih. Lead dibacanya LED atau lead nih? Lead monitoring ya. Monitoring. Nah, ini seperti apa kakak-kakak? Nah, jadi sebenarnya community led monitoring itu, atau kita biasanya manggil CLM. CLM. Itu adalah suatu alat atau tools yang digunakan oleh teman-teman komunitas, teman-teman populasi kunci untuk memberikan feedback nih Kak ke layanan kesehatan, khususnya layanan HIV/AIDS. Nah, jadi teman-teman ini kayak memberikan nih, apa sih yang udah baik, apa sih yang belum baik. Nah, seperti itu. Dan pada akhirnya nanti itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan itu sendiri. Yang masuk atau mengadu gitu ya ke Ke CLM ini berarti emang khusus buat penderita HIV ya? Untuk siapa saja mengakses layanan kesehatan HIV di PKM sebenarnya. Jadi tidak harus dia yang penderita, enggak, bisa jadi yang mereka baru mau tes itu sih. Intinya siapa saja yang mengakses ke sana sih Kak. Berarti kalau misalnya kita nih ngerasa kayaknya aku ada yang nggak beres nih sama badanku, terus curiganya kayak HIV gitu, mungkin ini mah berarti mengakses itu gitu ya. Ya, jadi akses layanan kesehatannya, misalnya datang nih ke salah satu puskesmas, nah sudah selesai kan dengan pemeriksaan dan segala macam, nah baru itu kita tawarin untuk mengisi CLM untuk agar kita tahu sih jadi kepuasan dia terhadap layanan itu seberapa, seperti itu. Paham. Kasih paham, jangan keterusan. Ini sejak kapan ada CLM? Nah, sebenarnya CLM ini juga baru. Nah, CLM itu kemarin kalau tidak salah ya, saya juga agak sedikit lupa, itu di bulan September 2024. Yang sebenarnya kita jalanin serentak juga di 34 kota di Indonesia. Kayak gitu. Jadi kita itu kayak di bawah naungan Indonesia AIDS Coalition membuat suatu tools, yaitu CLM itu, untuk ya tadi memberikan feedback kepada layanan seperti itu. Itu dia teman Pro 2 ya, penjelasan dari Kak Ajeng. Iya. Kenapa? Agak sedikit mikir ya Pak ya. Aku tadi mikir Kak Ajeng ini siapa gitu. Aku belum kenalin lengkap tadi soalnya. Kak Ajeng ini teman Pro 2 ya, adalah Advokasi Officer Yayasan Pontianak Plus. Ada plusnya tuh. Itu Kak Ajeng. Iya. Aku sekarang mengenalkan Kak Nana. Yes. Kak Nana adalah PP atau pengelola program HIV Dinas Kesehatan Pontianak. Iya, betul. Aku sekarang mau tanya nih ke Kak Nana nih. Izin aku panggil Kak Nana ya. Iya, nggak apa-apa. Biar lebih mudah. Biar lebih mudah ya, benar. PP pengelola program HIV Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
kalau ngelihat dari HIV atau kesehatan deh di Kota Pontianak, khususnya HIV ya Kak ya, gimana tuh kondisinya sekarang di Kalimantan Barat dan Pontianak? Kalau untuk Kalimantan Barat itu Kota Pontianak memang paling tinggi, nomor 1 untuk Kalbarnya. Tapi kalau untuk Indonesia enggak masuk 10 besar, enggak sih. Oh, oke. Banyak ditemukan itu bukan orang Kota Pontianak malahan, orang luar, tapi yang berobat, yang tes di layanan yang ada di Kota Pontianak. Oke, berarti bisa dibilang di seluruh Kalimantan Barat itu fasilitas kesehatan yang mungkin yang lebih bisa mengcover penderita HIV di Kota Pontianak kali ya? Ya, kita mempunyai 41 layanan yang bisa untuk tes HIV dan 22 layanan yang bisa PDP. PDP itu perawatan dukungan pengobatan. Jadi orang yang tes ditemukan di Kota Pontianak bisa mengambil obat di layanan PDP. Layanan ini cuma ada di Pontianak atau di kota-kota lain ada juga? Di kota-kota lain ada, di semua Kalimantan Barat ada, tapi yang banyak itu di Kota Pontianak. Di Pontianak. Oke. Kalau misalnya orang masyarakat di luar sana gitu ya, entah yang muda atau yang tua dicurigai atau dia curiga sama dirinya sendiri mengidap virus HIV, itu kan berarti ada tanda-tandanya tuh. Kenapa orang ini kok mengklaim dirinya penderita HIV? Nah, itu kira-kira apa sih tanda-tandanya gitu yang bisa aku takut juga Krismi gitu kan. Kenapa? Apa yang Anda perbuat? Enggak. Paling cuma minum gitu kan. minum kopi gitu kan. Siapa tahu dengan minum kopi dan HIV kan. Nah, itu tanda-tandanya kira-kira apa Kakak? Kalau secara klinis HIV itu belum ada tanda-tandanya. Kalau HIV kalau dia udah menuju ke AIDS baru ada tanda-tandanya. Oh, beda ya HIV sama AIDS ya. Jadi HIV itu yang kayak tahap pertamanya, sedangkan AIDS itu berarti udah ada virus yang masuk ke dalam tubuh dan memang sistem imunnya lemah, melemahkan sistem imun, jadi penyakit apapun tuh gampang sekali masuk. Seperti itu. Tadi di off air ya teman Pro 2 ya, aku sempet nyenggol-nyenggol HIV, aku nggak tahu nih ada AIDS juga nih, berarti HIV sama AIDS lebih berbahaya AIDS dong ya? Iya, AIDS itu tuh gejala yang ditimbulkan. Kayak udah ada yang TB, adanya sariawan yang tidak sembuh-sembuh, diare yang tidak sembuh-sembuh gitu. Kalau HIV itu kan virus kan. Jadi kalau kita orang segar kayak gini, kalau dia tidak diperiksa dites HIV belum tentu dia kita tahu dia positif atau enggak. Karena dia tanpa gejala. Tunggu sebentar. Sariawan. Ini kan common sekali ya, normal di kalangan kita gitu, tapi dia nggak sembuh-sembuh. Berarti ada potensi terkena HIV. Belum tahu juga. Belum tahu juga. Jadi HIV itu kan virus nih yang nyerangnya sistem imun. Nah, jadi misalnya HIV itu udah masuk nggak diobati, berarti sistem imunnya lama-kelamaan akan turun kan. Otomatis virus apapun yang ada di tubuh kita atau masuk ke tubuh kita akan jadi lebih mudah menyerang, lebih mudah berkembang biak. Misal nih kita normalnya sariawan 1 minggu deh. Nah, tapi ketika udah di fase AIDS bisa jadi 2 minggu, 1 bulan, dan jumlahnya itu biasanya banyak, bukan yang 1 atau 2 lagi. Kayak gitu. Oh gitu. Jadi aku masih pengen mengulik gitu ya. Masih pengen mencecar. Penasaran banget ya kayaknya. Penasaran. Aku tuh mikirnya di kepalaku kalau misalnya kita ada nyeri-nyeri di bagian bawah, you know what I mean? Di bagian bawah gitu kan, di bagian tengah lah ya, bukan bawah. Apakah itu bisa dijadikan sebagai patokan untuk segera periksa ke dokter gitu? Bisa jadi kita kan untuk itu kita lihat dulu pola hidupnya gimana, dia pernah melakukan hubungan seks atau tidak. Kan penular HIV kan kita tahu tuh ada 3 cara, melalui hubungan seks, melalui jarum suntik atau luka yang orang terinfeksi HIV ke kita, atau dari ibu ke anak. Seperti itu ya. Sementara mungkin itu dulu kali ya teman Pro 2, nanti kita akan bahas tanda-tanda yang lain atau penyakit-penyakit yang lain nggak sih? Sebenarnya kita akan ngebahas khusus di HIV dan AIDS juga gitu ya. Dan juga kita masih akan ngebahas soal CLM, Community Lab Monitoring. Halo teman Pro 2, terima kasih banyak ya kamu masih stay terus sama Anwar dan juga Krismi. Kita masih bersama dengan Kak Ajeng dan Kak Nana, kita masih ngebahas soal CLM dan juga HIV
Jadi buat kamu teman Pro 2 kalau pengen tanya-tanya gitu ya, feel free, boleh di komen YouTube, boleh di WhatsApp kita di 081157011018 atau juga bisa nanti DM ya di @pro2pnk. Ada Kak Krismi yang bakal memantau pertanyaan kamu ya. Bener ya Krismi? Benar, kepantau Aman. semuanya pokoknya. Tanpa berbasa-basi, tanpa berlama-lama, walaupun tadi basa-basinya udah sih ya di awal ya. Kita akan langsung ke pertanyaan, bukan satu-satunya, tapi salah satu pertanyaan inti dari yang ada di kepala aku ya kakak-kakak, soal HIV dan juga AIDS. Kira-kira penularan itu dari mana aja sih? Hal HIV penularan melalui hubungan seks. Nah, itu dia. Hubungan seks ya, Iya. teman Pro 2 ya. Yang Apalagi pertama ya hubungan langsung, karena memang sebenarnya itu yang ada di kepala aku. Iya. Kalau HIV itu dari dulu atau AIDS gitu ya, selalu hubungan seks. Kita belum teredukasi apa aja sih sebenarnya tanpa tanda-tanda atau penularan yang lain selain hubungan seks gitu, Kak. Darah. Oke, Melalui darah. darah. Iya. Darah orang yang terinfeksi HIV, misalnya saya ajak nih tidak penderita, saya penderita, tapi saya ajak ada luka, saya masuk ke darahnya aja bisa. Terus dari ibu ke anak, dari ibu ke anak, ibu yang penderita HIV bisa menular ke anaknya. Oke, berarti donor, itulah kenapa donor darah tuh ada tesnya Iya. dulu ya, ada tes darahnya dulu supaya donornya aman Layak gitu ya, atau layak enggak. atau enggaknya gitu. Ini agak aneh, tapi aku penasaran. Sebenarnya aku pengen nanya ini. Kalau dari makanan berarti nggak masalah ya, kayak tepung-tepungan, goreng-gorengan, gula-gulaan gitu aman ya, Kak, ya? aman sih. Jadi memang HIV itu kan kita tahu nih virus yang sopan. Kalau mau iya permisi ketuk pintu harus dibukain dulu, nggak bisa tiba-tiba yang langsung aku mau nyerang si ini, nggak bisa. Nggak bisa Nggak ya. kayak COVID atau yang lainnya, misalnya COVID deh kan gampang sekali tuh menular. Nah kalau HIV itu nggak, virus yang sopan. Yang sopan. Berarti dari, saya ulangi lagi ya, dari HIV, dari darah, dari Hubungan seks. Oh ini tadi hubungan apa? HIV. HIV ya? Oh sorry, mohon maaf teman kedua ya. Hubungan seks, darah, sama jarum suntik tadi kayak kakaknya bilang ya. Kalau zaman dulu, tapi sekarang kan jarang menggunakan jarum suntik berganti-gantian kan. Jadi sederhananya itu Kak, HIV itu sebenarnya suka hidup di seperti darah atau cairan sperma, cairan vagina, yang memang itu tuh pasti otomatis penularannya paling banyak dilakukan ya pasti hubungan seks. Kita tahu kan, maksudnya cairan-cairan itu ya memang ya apa ya istilahnya dekatnya dengan hubungan seks seperti itu. Tunggu, ini kan banyak yang bilang ya. Pelan ya ibu ya. Siap. Tunggu sebentar. Ini kan banyak yang bilang kalau HIV itu ada karena gonta-ganti hubungan seks dan lain sebagainya gitu ya. Bagaimana bisa hubungan seks berganti-gantian itu menyebabkan munculnya virus HIV? Masalah berganti pasangan. Berganti Kan pasangan. kita misalnya pasangan ini yang menderita HIV, kita Oke. enggak, kita berhubungan sama dia. Kan cairan sperma dia ke vagina Nah, kita itu. Maksud aku Kak, dari mana kakaknya dapat HIV sebelum berhubungan seks itu? Jadi sebenarnya gini Kak, sebenarnya sebanyak apapun kita gonta-ganti pasangan, kalau memang tidak ada virusnya di dalam tubuh kita, ya nggak bakal bisa ketular. Nah tapi pernah aku dengar ada preferensi mengatakan dari 100 kali kita berhubungan seks itu tuh kemungkinan untuk dapat HIV-nya itu hanya 1 kali. Cuman kan kita nggak tahu ya, misalnya dari 100 kali kita bergonta-ganti pasangan berhubungan seks, dapatnya di yang mana? Jackpot-jackpotan kan? Iya kalau sebulan 9. Bahasanya ya. Kalau yang kedua gimana? Oke. Itu sih. Jadi sebanyak apapun ya gonta-ganti pasangan, kalau misalnya salah satunya tidak ada virus HIV, ya udah berarti nggak akan menularkan. Seperti itu. Pasangan yang mana yang penderita kan kita Kita nggak nggak tahu. tahu. Oke, aku rasa clear ya teman Pro 2 ya. Aku juga clear, ternyata memang awal mulanya dari yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga atau yang ke-100. Kalau yang ke-100 sih mungkin kamu beruntung ya teman Pro 2 ya. Kita lah, aku ya juga sama lah ya, biar kamu nggak tersangkanya gitu ya teman Pro 2. Oke, sekarang berarti kita clear soal penularan atau awal mula munculnya virus HIV ini ya teman Pro 2. Sekarang aku mau ke penanganannya, termasuk ke CLM gitu ya. Kalau
ini kan tadi CLM dibilangnya setelah diperiksa baru mengisi CLM gitu ya, Mbak. Aku pengen tahu pemeriksaan ini seperti apa nih? Maksudnya gini, setelah misalnya dia mendeteksi periksa virus HIV itu kan melalui darah, periksa di lab. Berarti yang diperiksa tuh darahnya. Berarti beneran darahnya aja, kulit, mata enggak aman ya berarti ya. Atau kita kayak pernah lihat alat rapid test yang harus ditetesin cairan. Nah, itu ditetesin darah kita, ntar kita tunggu akan keluar tuh hasilnya positif atau negatif. Nah, itu yang pengen aku tahu tuh. Kalau misalnya kita pengen periksa apakah kita ada HIV, sebenarnya step by stepnya tuh di rumah sakit tuh gimana gitu? Apa registrasi dulu mungkin, terus diperiksa tinggi badannya, berat badannya, bisa jadi kan case-nya kan. Jadi memang langsung diambil darahnya gitu ya Kak ya. Kita bisa di Puskesmas juga bisa. Oh, di Puskesmas juga bisa. Karena kita semua di Puskesmas bisa melakukan layanan tes HIV. Kota Pontianak 23 Puskesmas bisa. Di Puskesmas kota lain juga bisa lah ya Kak ya. Boleh kita tetap daftar di loket, nanti ke dokter, nanti kan dokter anamnesa, dicurigai dengan gejala HIV kan, terus rujuk ke lab, nanti di lab yang periksa. Oke. Kalau di Kalimantan Barat sendiri, di kota Pontianak, paling banyak penderita HIV itu usia berapa Kak? Usia produktif. Ya. Produktif itu usia 30-an atau 25? Di bawah 35. Ya, usia angkatan kerja. Angkatan kerja. Angkatan kerja itu berapa sih resmi? 35 kan ya? Enggak dong, di bawahnya juga. Di bawah 20 tahun itu juga udah ada sebenarnya. 20 tahun sampai usia produktif kita di angka berapa sih? 50-60 tahun itu paling banyak sebenarnya. Kalau pengelompokan berdasarkan usia produktif, Kak. Paling banyak tuh di usia di antara 25 sampai 49. 49. Usia yang lagi berkaryanya aktif banget tuh. Oke. Kenapa saya tanyakan ini karena tadi di off air teman Pro 2 kakak berdua tuh sempat mention ibu rumah tangga gitu kan, karena memang ternyata 25 sampai 49 ya. Itu pertanyaannya adalah kenapa ibu rumah tangga jadi yang terbanyak gitu untuk kena HIV? Bukan terbanyak sih, ada. Enggak terbanyak, ada. Enggak terbanyak, enggak. Salah. Kata tapi ada rumah tangga yang terdeteksi. Kita kan juga nggak tahu pas suaminya setia atau enggak. Bisa suaminya main di luar, kan bawa pulang ke rumah, main sama istrinya gitu. Sebenarnya nggak cuma dari suami, bisa jadi si ibu rumah tangga ini ya memang IRT, cuman ya itu ada sampingan lainnya kan kita nggak tahu. Jualan gorengan, jualan pentol kuah yang paling laris kan. Iya. Kita agak bercanda nggak apa-apa ya teman Pro 2. Yang penting semoga aku berharap dapat poinnya ya teman Pro 2 ya. Entah itu dari suaminya yang jajan di luar, jajan gorengan, atau istrinya yang punya pekerjaan sampingan, dagang gorengan juga gitu kan ya. Jadi memang nggak bisa cuma salahin, si suami nih pasti salah, nggak bisa. Enggak ya. Jualan bakso pentol ya. Makin kemana-mana ini. Oke, berarti kalau tadi kan ibu rumah tangga nggak banyak tapi ada. Tapi ada. Yang terbanyak di mana? Di hetero. Iya. Heteroseksual itu yang normal antara laki-laki sama perempuan. Karena ada yang nggak normal. Iya. Laki-laki dengan bukan laki-laki. Bukan nggak normal sih, orientasi seksualnya ya memang agak beda. Seperti anak LSM, lelaki seks laki, bukan lelaki lelaki bukan beda. Dipertegas lagi ya. Tegas ya. Terus mau ngebahas itu Enggak dulu. Berarti memang yang terbanyak adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan berapapun itu usianya gitu ya. Oke, sekarang aku mau masuk ke tadi CLM. Tadi kan itu kan adalah pertanyaan-pertanyaan atau feedback dari layanan tenaga kesehatan gitu. Nah, itu indikatornya dari CLM itu apa aja sih, Kak? Nah, sebenarnya kalau di CLM itu ada beberapa indikator tuh, Kak. Yang pertama ada aksesibilitas, bagaimana layanan itu mudah diakses oleh teman-teman, baik itu berdasarkan jarak, waktu mereka periksa dan lain-lain. Terus ada ketersediaan, bagaimana sih di suatu layanan itu menyediakan apa yang mereka butuhkan, stok logistiknya. Contoh nih, mereka
butuh obat. Nah, ada nggak di layanan itu obatnya tersedia nggak, seperti itu. Baik juga itu juga di biaya itu kan juga termaksud yang biasanya paling memberatkan ya. Jadi kita juga survei itu apakah di layanan ini biayanya terjangkau atau tidak, apakah tercover BPJS atau tidak. Selain itu juga ada yang namanya kualitas layanan itu sendiri. Misalnya pelayanan di rumah sakit itu atau di puskesmas itu udah ramah nggak sih terhadap komunitas, seperti itu sih Kak. Berarti memang itulah yang ada di CLM ini gitu ya. Iya. Sejauh ini gimana Sejauh feedback ini dari masyarakat? untuk teman-teman sih bagus-bagus sih Kak. Jadi memang teman-teman kalau di Pontianak itu aku kemarin lihat hasilnya itu hampir 100%. Jadi memang teman-teman itu puas dengan layanan. Diskriminasinya itu sangat kecil ditemukan. Seperti itu. Diskriminasi tadi sempat dibahas sih di off air, cuman aku pengen lebih pengen teman Pro 2 juga tahu ternyata ada diskriminasi gitu ya. Walaupun mungkin nggak ada gitu ya, tapi aku pengen tahu diskriminasi yang di sini dimaksud tuh seperti apa. Oke, contohnya sederhananya gini deh. Misalnya teman-teman LGBT nih datang ke layanan mau tes, yang harapannya si klien ini datang tes adalah diperiksa kan, tahu status, tapi misalnya selama proses dia yang didiskriminasi kayak malah yang apa sih ganteng-ganteng kok LGBT, itu kan termasuk diskriminasi. Atau misalnya karena dia mau LGBT terus dia mau akses nih, misalnya aku pingin nih akses pencegahan, contohnya pencegahannya melalui PrEP. Terus tiba-tiba si dokter yang kayak kamu LGBT, saya nggak mau ngasih tahu kamu pencegahan pakai PrEP, nanti saya menghalalkan LGBT. Nah itu kan nggak boleh Kak, itu diskriminasi. Oke, jadi buat teman Pro 2 yang kira-kira takut, atau bukan teman Pro 2 deh ya, orang-orang di luar sana lah ya. Kesana teman Pro 2 ditersangka terus ya. Orang-orang di luar sana kalau misalnya pengen periksa aman berarti ya. Dokternya ramah-ramah, tenaga kesehatannya juga ramah-ramah, dan itu sudah terbukti dari CLM tadi itu ya. Oke, sekarang aku mau ngebahas soal penanganan atau pencegahan. Ya kalau ngomongin soal seks pasti setia pada pasangan itu sudah jadi itu paling dimention pertama. Betul, wajib ya teman Pro 2 ya, setia pada pasangan itu dari tadi dimention terus gitu ya. Selain itu deh kakak-kakak, kira-kira untuk mencegah penularan atau untuk mengobati HIV biasanya apa yang dilakukan? Setia pada pasangan, terus jangan berhubungan seks sebelum nikah. Terus kalau masih juga tidak setia pada pasangan, pakai kondom waktu melakukan hubungan seks. Terus jangan ganti jarum suntik bergantian. Nah, sama yang terakhir paling penting adanya edukasi. Kak. Jadi penyebar luasan informasi HIV itu sangat penting sebenarnya. Jadi yang misalnya nih aku deh misalnya contohnya aku kebiasaan gonta-ganti pasangan dengan tidak menggunakan kondom. Nah setelah aku teredukasi, memang harapannya aku sadar nih aku beresiko ya. Nah aku pakai kondom. Itu sih pentingnya edukasi untuk pencegahan Kak. Itu dari langkah-langkah yang seharusnya bisa kita lakukan ya. Kalau dari obat-obatan juga misalnya ibu hamil yang terinfeksi HIV dia harus cepat-cepat minum ARP obatnya itu ya. Tadi sempat dibahas gitu, disinggung PrEP. Nah itu maksudnya gimana tuh? PrEP itu obat spray sebelum kena pajanan, tapi itu tidak semua orang. Untuk komunitas dan pasangan ODIP. Kita ada memang di Kota Pontianak ada 9 layanan PrEP. Sebelumnya kita tes dulu HIV. Kalau dia negatif, kita tawarkan dia menggunakan PrEP. PrEP itu kalau dia mau berhenti boleh. Dia merasa ada berisiko, dia minum PrEP. Tapi kalau dia tidak berisiko lagi, dia mau berhenti boleh. Tapi menggunakan PrEP juga ada harus pakai kondom untuk mencegah IMS-nya. Oke, berarti kalau misalnya orang dia sudah confirm penderita HIV, jadi dia harus selalu rajin makan obat-obatnya ini ya? Iya, ARP namanya. Antiretroviral ya. Minum obatnya seumur hidup. Anggap aja seperti minum vitamin setiap hari. Ini masalahnya teman-teman. Ini masalahnya. Semoga sih, aku sebenarnya nanya ini berapa macam ya obatnya. Semoga obatnya nggak bermacam-macam ya, karena kalau bermacam-macam agak ribet ya makan obat seumur hidup. Nah ini kira-kira ini makan obatnya seumur hidup. Berarti
virusnya akan tetap ada dong selama dia hidup ini. Iya. Kalau dulu obatnya macam berapa biji ya, tapi sekarang semakin majunya hanya 1 biji. Syukurlah kalau begitu ya. Iya. 1 biji aja 1 berarti ya. biji aja. Nah, sebenarnya emang yang jangan kita takutin itu yang minum obatnya itu kayak yang, aduh HIV nih seumur hidup ya, kita anggap kayak penyakit kronis lainnya aja, diabetes Sama lah ya. sama aja kan, atau jantung deh kan kita mengkonsumsinya seumur hidup. Oh, iya Sebenarnya juga sama sih. aja, anggap aja kita minum Enervon saya setiap hari. Merek banget nih kan. Tolong ya telepon saya. Atau hipertensi kan, hipertensi juga minum tiap hari. Iya benar. As long as minum obatnya rajin, Iya. nggak akan terjadi apa-apa berarti ya. Iya. Dia minum obat pertama selama 6 bulan, nanti kita tes viral load-nya. Kalau viral load-nya tidak deteksi, virusnya tidak akan menular lagi. Berarti tetap harus ada pengecekan Tetap per bulan mungkin atau 6 bulan pertama, habis itu 6 bulan kemudian, habis itu setiap tahun. Itu wajib penderita periksa VL. VL itu Oke. viral load Viral atau load. jumlah virus Jumlah dalam virus yang ada di dalam tubuhnya. Itu seperti wajib. itu. Oke. Jadi memang prinsip HIV itu tidak terdeteksi sama dengan tidak menularkan kan. Jadi ya kalau udah kedeteksi nih, walaupun misalnya aku ada HIV dalam tubuhku, aku udah nggak kedeteksi, ya udah aku nggak bisa tularin ke pasanganku, ke anakku, seperti itu. Seperti Tapi itu. obatnya tetap harus Tapi diminum. harus minum ARV Kalau dia tidak setiap minum obat, hari. virusnya akan naik lagi. Oke, pertanyaan terakhir dari sesi yang kedua, nanti masih ada sesi ketiga ya teman Pro 2 ya. HIV atau AIDS di kepalaku itu kayak serem banget. Itu kenapa ada beberapa masyarakat yang menjauhkan anak-anaknya atau menjauhkan diri dari penderita HIV. Setelah tadi kakak-kakak jelaskan, oh ternyata sopan gitu ya HIV itu. Pintu. Pintu gitu ya. Berarti kira-kira selama ini kalau kita menjauhkan diri dari penderita HIV itu kurang tepat dong ya berarti. Iya betul. Itu namanya diskriminasi pada penderita HIV. Kita jabat tangan nggak masalah, makan bersama nggak masalah, berenang juga nggak masalah. Intinya, kontak sosial apapun itu nggak bisa nularin HIV sih Kak. Berarti emang kalaupun kita masih bergaul secara aman tuh berarti nggak masalah ya. Justru di situ bentuk support dari kita buat kawan kita mungkin gitu ya. Kita juga nggak tahu kan orang itu ada HIV atau enggak, OD atau enggak. Iya, kecuali kalau dia bikin status gitu ya. Status nih, aku positif nih kan nggak gitu. Atau tiba-tiba di sini aku positif HIV kan nggak. Ada di dapinya gitu ya. Enggak dong, jangan dong. Oke deh, itu dia deh teman Pro 2 ya, kita menyelesaikan sesi kedua, nanti masih akan ada sesi ketiga. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh ya, sekali lagi aku mention di 0811-570-1018 atau DM kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kita akan kembali setelah beberapa iklan yang akan hadir berikut ini. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.